Oke, anak-anak, kita akan lanjut dengan contoh soal. Di sini ada 5 contoh soal. Yang pertama, konsentrasi 250 ml larutan yang mengandung 4,5 gram glukosa C6H12O6 adalah di mana ARC itu 12, ARO 16, dan ARH-nya 1. Penyelesaian, kita tulis dulu diketahui. Di sini diketahui V larutan, volume larutannya adalah 250 ml. Massa glukosa 4,5 gram. ARC-nya 12, O16, dan ARH-nya 1. Ini dari soal diketahui. Yang ditanya adalah konsentrasi glukosa C6H12O6. Jawab ya. C6H12O6 ini glukosa, rumus molekulnya. Di sini C-nya ada 6C, ada 12H, dan ada 6O. Berarti untuk mencari MR C6H12O6 tinggal dijumlahkan aja hasil perkalian dengan AR masing-masing. Jadi sama dengan 6 kali ARC ditambah 12 dikali ARH ditambah 6 dikali ARO. ARC-nya ada di sini tadi O dan H. Berarti 6 dikali 12 ditambah 12. 12 dikali 1 ditambah 6 dikali ARO-nya tadi 16. Sama dengan 72 ditambah 12 ditambah 96. Hasilnya adalah 180 untuk MR C6H12O6. Selanjutnya ini kan yang ditanyakan adalah konsentrasi glukosa C6H12O6. Nah, konsentrasi itu kan ada banyak jenisnya. Bisa molaritas, molalitas, fraksi mol, bisa persen massa, dan sebagainya. Ini mau pakai yang mana, Bu? Kita lihat di sini. Dari diketahui ada massa, ada volume larutan. Ada massa, ada volume larutan. Berarti kita gunakan yang molaritas, karena dia pakai volume. Jadi, molaritas M besar, MC6H12O6 sama dengan, rumusnya ada di video tadi ya. Di sini kita pakai rumus yang seperti ini. Kenapa memilih yang ini, Bu? Karena di sini volume larutannya dalam mililiter. Jadi kita pakai rumus yang ini karena rumus satunya itu kan dalam liter. Jadi sama dengan massa glukosa per MR glukosa kali 1000 per volume dalam mililiter. Jadi sama dengan tinggal dimasukkan saja. Massa glukosanya 4,5, terus MR glukosanya 180, ini 1000, sudah ketetapan, dibagi volumenya 250 ml di sini. 4,5 dibagi 180 hasilnya 0,025, 1000 dibagi 250 hasilnya adalah 4. 0,025 dikali 4 hasilnya 0,1 M besar, 0,1 molar. Oke, next. Soal nomor 2. Molalitas, ini Ibu keluarkan dulu supaya mudah. Nih, soal nomor 2, molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,6 gram urea CONH22 kali dalam 100 gram air adalah di mana MR ureanya 60. Penyelesaian seperti biasa tulis diketahui, massa ureanya 0,6 gram dari soal di sini. Massa airnya adalah 100 gram dan MR ureanya adalah 60. Ada di sini. Yang ditanya adalah molalitas larutan urea, CONH2 2 kali, molalitas larutan urea. Jadi, molalitas M kecil ya. Jawab, rumusnya di video sebelumnya, MCO
NH2 2 kali molalitas dari urea sama dengan, kita pakai rumus yang ini kenapa? Karena di sini massa air ini sebagai pelarut ya, P, dalam gram. Jadi pakai rumus yang ini aja. Massa urea per MR urea dikali 1000 per P dalam gram. Sama dengan massa ureanya 0,6 per MR ureanya 60 dikali 1000 per P-nya dalam P-nya 100. Ini 0,6 dibagi 60 hasilnya 0,01 dikali 1000 dibagi 100 hasilnya 10. 0,01 dikali 10 hasilnya adalah ini hilang nolnya. Jadi tinggal 0,1 M kecil, 0,1 molal, 0,1 M. Selanjutnya soal nomor 3. Tentukan molalitas dari 500 ml larutan yang mengandung 5% massa H2. Sebentar anak-anak, kita perbesar dulu. 5% massa H2SO4. Diketahui massa jenis larutan 1,2 gram per mililiter. MR H2SO4 adalah 98 gram per mol. Penyelesaian, diketahui volume larutannya 500 ml, persen H2SO4-nya 5%, massa jenis larutan, lambangnya adalah rho seperti P, tapi ini bukan P, rho, 1,2 gram per mililiter, MR H2SO4-nya 98 gram per mol. Ini semua dari soal. Yang ditanyakan adalah molalitas larutan. Jadi, jawab, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah massa. Massa larutan. Gimana cara nyarinya, Bu? Cara nyarinya adalah tinggal kalikan rho dikali volume. Massa jenis dikali volume. Ini rho-nya 1,2 gram per mililiter dikali volumenya 500 mililiter, 1,2, ini kan sama-sama mili ya. Coret dulu. 1,2 gram dikali 500 hasilnya adalah 600 gram untuk massa larutan. Lalu kita cari massa H2SO4. Ini persen massanya kan 5%. 5% massa. Berarti massa H2SO4-nya tinggal 5% dikali massa. Massanya adalah massa larutan. Ini tadi kita dapat. Jadi sama dengan 5% dikali 600 gram. Sama dengan 30 gram. Kok bisa, Bu, 30 gram? Oke, di sini kita cari 5% itu 5 per 100 dikali 600 kan. Ini kan nolnya sama-sama 2, jadi boleh dicoret. Tinggallah 5 dikali 6, 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Di sini gram, berarti ini gram, 30 gram. Massa pelarut, lambangnya P kan. Gimana cara nyarinya? Ya, tinggal massa larutan dikurang massa zat terlarut. Massa larutannya 600 gram, massa zat terlarutnya kan, zat terlarutnya H2SO4 dikurang 30, berarti 600 dikurang 30 hasilnya 570 gram untuk massa pelarut. Nah, berhubung yang ditanya adalah molalitas, rumusnya kan ini nih. Molalitas M kecil sama dengan massa H2SO4 dibagi MR H2SO4 dikali 1000 per P dalam mililiter, 1000 per massa pelarut dalam mililiter. Sama dengan massa H2SO4-nya 30, MR-nya 98, dikali 1000 sudah ketetapan, per P-nya massa pelarutnya adalah 570. Ini kalau kita cari hasilnya adalah 0,54 M. M-nya adalah M kecil, berarti 0,54 molal. Next. Nomor 4. Tentukan fraksi mol zat terlarut dan
pelarut jika ke dalam 90 gram air besar ya. Jika dalam 90 gram air dilarutkan 15 gram asam cuka CH3COH, Mr H2O-nya 18 gram per mol, MrCH3COH-nya 60 gram per mol. Penyelesaian, diketahui massa airnya berapa? Nih, 90 gram. Massa asam cuka atau CH3COH-nya mana nih? 15 gram. Terus MrH2O 18, MrCH3COH-nya 60, tulis di sini. Yang ditanyakan fraksi zat terlarut dan pelarut. Zat terlarutnya apa? Zat terlarutnya CH3COH, berarti XCH3COH, kan lambang fraksi X. Pelarutnya apa? Pelarutnya air, berarti XH2O, karena rumus molekul air itu H2O. Nah, jawab. XCH3COH, fraksi mol CH3COH sama dengan mol, N ini mol CH3COH per mol total kan, mol total itu berarti mol CH3COH ditambah mol H2O. Seperti rumus yang ada di video sebelumnya yang XA sama dengan Na per Na plus Nb itu. Tapi ini kan kita ganti karena pakai CH3COH dan H2O. Nah, di sini anak-anak kita perlu mol kan? Udah tahu belum molnya? Kan belum tahu, berarti harus kita cari dulu. Set, kita ke sini cari molnya. NCH3COOH, mol CH3COH, rumus mol itu kan massa per mr, gram per mr ya, massa per mr. Jadi, tinggal kita cari massanya apa yang kita cari? Massa CH3COH per mr CH3COH. Ada di soal, massanya 15. mr-nya berapa? 60. 15 bagi 60 berapa? 0,25 mol. Lalu kita cari mol H2O, NH2O. Berapa? Massa H2O per MR H2O. Massa H2O-nya berapa? 90. MR-nya berapa? 18. 90 bagi 18, 5 mol. Nah, angka-angka yang ini udah kita dapatin, masukin deh ke sini. Mol CH3COH, NCH3COH-nya berapa? 0,25 mol, masukin sini. Di sini juga 0,25 mol karena CH3COH ditambah NH2O. NH2O, mol H2O 5 mol. Nah, kita operasikan 0,25 ini ditambah di yang di bawah 5,25, hasil pembagiannya adalah 0,25 mol dibagi 5,25 mol, ini coret-coret. Hasilnya adalah 0,0476. Ini kita bulatkan, 6 kan lebih besar tuh dibanding dari 5, berarti bulatin ke atas ya, berarti 7-nya jadi 8. Jadi 0,048 untuk XCH3COOH. Terus kita tinggal cari XH2O. Gimana cari XH2O? Mau pakai rumus kayak gini lagi? Boleh. Berarti XH2O sama dengan NH2O dibagi NH2O ditambah NCH3COOH. Tapi kan lebih lama tuh. Sedangkan ada yang lebih sederhana yang ini. Kita kan punya nih yang hubungan yang XA tambah XB yang ada di slide itu sama dengan 1. Jumlah fraksi mol itu hasilnya pasti 1. Nah, ini kita pakai H2O sama CH3COH berarti XH2O ditambah XCH3COH sama dengan 1. Nah, ini kita udah tahu nih XCH3COH-nya. Berarti kita bisa cari XH2O-nya sama dengan 1 dikurang XCH3COOH. 1 dikurang 0,048. Hasilnya 0,952. Oke, selanjutnya nomor 5. Terakhir ini anak-anak. Semangat nih, kalau terakhir harus ngerti nih. Berapa kadar urea
CONH2 kali dalam larutan. Jika 60 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air. Penyelesaian, terus diketahui dulu massa urea CONH2 kalinya berapa? 60 gram. Massa airnya berapa? 180 gram. Yang ditanya apa? Kadar urea. Kadar itu persen urea. Gimana cara nyarinya? Jawab dulu. Jawab. Persen urea sama dengan, kan ada rumus tuh, persen massa yang tadi itu. Tinggal kita ganti aja dengan urea, karena pakai urea kan. Jadi persen urea sama dengan massa urea dibagi massa total larutan dikali 100%. Massa ureanya berapa? Massa ureanya 60. Massa total larutan itu, perlu diingat massa total larutan itu berarti jumlah massanya ini. Massa urea sama massa air kali 100% ini. Jadi massa ureanya 60 per ini 60 juga, airnya 180. Ini yang bawah dijumlahin dulu ya. 60 tambah 180 kan 240. Jadi sama dengan 60 dibagi 240 kali 100%. Ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 60. 60 bagi 60, 1. 240 dibagi 60, 4. Kan 4 kali 6 kan 24. 1/4 dikali 100%. Hasilnya adalah 25%. Oke, ini adalah contoh soalnya. Ada 5 dan masih banyak soal atau contoh soal yang lainnya bisa kalian cari di berbagai sumber. Bisa cari dari buku, bisa dari internet, dan banyak lagi. Ibu harapkan anak-anak ibu tidak berhenti belajar sampai di sini, tetap semangat belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya karena sumber belajar itu bukan hanya dari guru, dari buku, dari internet, bahkan dari lingkungan sekitar pun kita bisa tetap belajar. Oke anak-anak, tolong dipelajari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan melalui grup WA. Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas online tersebut tolong dikerjakan dalam rentang waktu yang ditentukan, tidak terlambat. Nah, untuk cariannya itu bisa kalian simpan dulu, nanti kalau pertemuan, kita ada kelas pertemuan, tolong dibawa sebagai bukti fisiknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.